Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semua, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Sahabat pioner semuanya, bahwa kita ketahui ya, Pi Network saat ini sedang proses ya, atau dalam proses mempersiapkan peluncuran mainnet. Meskipun tanggalnya ya digadang-gadang itu tanggal 28 Juni 2023, tetapi memang belum ada pernyataan resmi ya dari core team sendiri. Tetapi banyak yang sudah membocorkan ya dari mereka-mereka yang mungkin ya ahli teknologi ya, kemudian ahli internet. Nah, bocor-bocor itu biasa gitu ya. Nah, mungkin mereka mengatakan ya tanggal 28 tersebut ya akan terjadi open mainnet atau di P2Day. Nah, jadi teman-teman, mereka ya tim Pi Network ini nah secara aktif bekerja terus untuk mewujudkan sesegera mungkin. Nah, kita lihat dari periode mainnet ya di akun Pi kita ya, ataupun informasi dari white paper. Nah, itu mengatakan bahwa ya di antara itu ya, dan mereka membuatnya itu di tahun 2022 bahwa 2023 akan diupayakan. Nah, seperti itu. Bukan pernyataan 2023 di tahun depan, tetapi pernyataan 2022 di tahun depan. Berarti mungkin di tahun 2023 ini. Nah, seperti itulah kelihatannya teman-teman. Nah, kalau kita membacanya hari ini mungkin dia 2024, tapi white paper itu dibuat di 2022 Oktober ya. Nah, itu artinya 2023. Nah, kita berharap sama-sama. Tetapi ya, Pi Core Team juga melibatkan konsensus ya dan partisipasi masyarakat. Jadi selain untuk open mainnet, mereka juga memikirkan harga nilai konsensus ya. Yang ini melibatkan partisipasi. Nah, hari ini banyak sekali masyarakat di dunia ya, khususnya pioner itu membuat sesuatu gebrakan-gebrakan. Ini merupakan partisipasi dari ekosistem yang ada, dan mereka sepakat ya untuk menyatakan bahwa nilai Pi tersebut ya itu menurut konsensus adalah 314159 dolar. Nah, walaupun itu besar sekali teman-teman, tapi kita tidak tahu apa manfaatnya ke depan. Kalau hari ini mungkin ya kita sultan kaya raya dan lain sebagainya, tapi pemakaian, penggunaan, pemanfaatannya kita belum tahu persis. Apakah kita nanti cukup 1 tahun ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin regulasinya kita belum tahu. Yang penting open mainnet nanti ada. Walaupun ya samar-samar harganya ada yang 314 dan lain sebagainya. Itu sudah cukup sebenarnya untuk kita yang menunggu lama daripada dijual eceran ataupun dengan para penyerok, tentunya seperti itu. Nah, kemudian kepercayaan orang-orang pada Pi ini berasal dari yang mereka lihat. Nah, kalau kita melihat Pi ya kita terobsesi ya. Kita semangat untuk percaya terus dengan Pi ini. Tapi bagi mereka yang setengah-setengah, ya mereka seperti itu teman-teman. Antara percaya dan tidak. Bahkan ada yang ya uninstall, ada yang jual koin yang murah, ada yang memaki-maki Pi Network ya dan sebagainya. Ya, mengatakan Pi ini produk gagal. Padahal ya dia baru tahu Pi ini, sementara ahli-ahli sudah membuatnya. Maka dia bukan menghina Pi-nya ataupun mengendorkan orang-orang di sekelilingnya, tetapi mengendorkan diri sendiri bahwa orang hebat yang membuatnya saja dia tidak percaya, apalagi orang yang tidak hebat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ya komunitas ya yang kohesif dan dinamis. Nah, ini jadi perlu. Jadi di komunitas jangan ada lagi gesekan-gesekan percaya tidak percaya. Kalau kita sudah mulai menambang ya, dari awal menambang, nah itu tujuannya sama gitu. Jangan kendor, jangan nanti penambang dengan penambang jadi beradu argumen ya, begini lain sebagainya. Nah, ini bukan pilpres untuk berdebat gitu, tapi ini untuk menjalankan sesuatu. Nah, jadi dari jutaan pioner di seluruh dunia ini ya diharapkannya itu menunggu kelulusan KYC, migrasi dan lain sebagainya. Jadi migrasi aplikasi Pi yang ditempatkan pada jaringan uji ke jaringan utama, dan melakukan perubahan dan penyusian pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan. Nah, jadi teman-teman jelas ya, untuk memberi cukup waktu bagi jutaan perintis untuk berhasil menyelesaikan verifikasi KYC,
ya membuat utilitas di ekosistem Pi dan terus mengulangi desain ekosistem dan teknologi jaringan Pi. Mainnet akan dibagi menjadi dua fase ya. Pertama, jaringan utama atau firewall, firewall ya. Dan kemudian open mainnet. Nah, jadi jaringan tertutup dan jaringan terbuka, tentunya seperti itu. Yang terpenting, kepercayaan orang-orang pada jaringan Pi berasal dari kerinduan mereka akan sistem keuangan yang terdesentralisasi, dapat dipercaya dan inklusif. Munculnya Pi berarti orang bisa juga dapat berpartisipasi dalam dunia keuangan yang merupakan saat yang menyenangkan. Dan pembangunan jaringan Pi bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi juga melibatkan konsensus dan partisipasi masyarakat. Keyakinan orang pada Pi berasal dari apa yang mereka lihat sebagai komunitas yang hidup dan kohesif. Nah ya, jadi kita setujulah dengan hal-hal ini. Jadi ya, kita berharap sesuatu hal itu terjadi dan kemudian menjadikan hal yang positif dan perubahan buat kita semuanya. Oke teman-teman, ini saja informasinya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan cepat-cepat open minded.